kenapa gue bisa bilang bahwa kelas yang menengah ini ya itu ngelahirin paling banyak pecundang? Karena gini, kalau ketika lu miskin ya, orang tua lu itu nggak bisa ngajarin lu apa-apa tentang uang. Nah kalau menengah ini problemnya nih. Makanya gue bilang mungkin banyak yang nonton ini yang menengah. Dan ini problem yang paling parah di dunia menurut gue gini. Apa yang lebih jelek dibanding guru yang tidak bisa ngajar? Coba kalian pikir, apa yang lebih jelek dibanding guru yang tidak bisa ngajar? Adalah guru yang ngajarnya salah. Jadi kalau lu miskin, orang tua lu kan mungkin ngajarin lu tentang adab, ngajarin lu tentang tata krama. Mungkin dia akan bilang, oke, kamu sekolah, karena dia cuma tahu itu. Kamu sekolah yang baik, yang ada segala macam. Nah, menengah ini yang fatal. Menengah ini yang akan lahirin banyak sekali pecundang, yang akan akhirnya nanti turun ke Kali ini gue pengen bahas tentang gimana caranya kalian bisa keluar dari mindset pecundang. Di dunia ini ya cuman ada dua tipe orang. Orang yang pemenang, yang will do whatever it takes untuk menang. Dan orang yang gue sebut pecundang. Ya cuman ada dua, pemenang dan pecundang. Dan selalu cara kerja dunia ini adalah pemenang ini akan makan yang pecundang ini ya. Karena manusia itu adalah serigala untuk manusia yang lain. Antara lu mau jadi menang atau jadi pecundang. Kalau di lombanya kan ada juara 1, juara 2, juara 3 dan sisanya yang kalah. Hidup pun juga sama, ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Salah satu kata-kata favorit gue dari Socrates adalah know thyself. Artinya apa? Tahu diri lu sendiri. Lu pernah gak duduk diam untuk mikir gitu? Lu bener-bener pikir kenapa sekarang lu percaya apa yang lu percayai? Kenapa lu percaya suatu propaganda yang tiba-tiba ditaruh di media, di TV terus lu percaya? Kenapa lu punya belief system ya? Sistem kepercayaan seperti lu sekarang? Itu jawabannya karena biasanya ditanam dari kecil. Kenapa lu percaya tiba-tiba ada propaganda orang dari A, ada artis selingkuh tiba-tiba ya? Kenapa lu ikutin dan lu peduli? Bahkan itu jadi bagian dari hidup lu. Kenapa otak lu bisa sepecundang itu? Dan hidup lu mungkin masih susah sampai sekarang. Jawabannya bukan sekolah ya. Mungkin kalian semua di sini udah ekspektasi gue jawab karena sekolah scam. Bukan, itu salah satu scamnya. Tapi itu bukan ya kenapa kalian jadi pecundang. Ini sesuatu yang jauh lebih fundamental dibanding sekolah. Kalian pasti tahu bahwa banyak kepercayaan yang kalian punya, banyak pengetahuan yang kalian dapatkan sekarang, yang kalian anggap kalian tahu sendiri, itu kalian dapat dari siapa? Orang tua kalian ya. Jadi kebanyakan itu ditanam dari kecil sejak kita lahir. Dan apa yang orang tua kita yang ngerti tentang dunia ini itu bisa membentuk pola pikir kita. Jadi itu yang mereka tahu tentang dunia, itu yang mereka ajarkan ke kita. Nah ini akan jadi hal krusial dalam kita membentuk sistem kepercayaan kita sendiri. Kalian memang tidak bisa milih ya teman-teman ya. Kalian nggak bisa milih kalian dilahirin dari keluarga yang seperti apa. Tapi layaknya kalian main papan catur, kalian harus lihat papanan dulu. Baru lihat oke, ini gerakannya paling bagus, kuda gue kemana ya, pion gue kemana. Kalian harus lihat papannya dulu. Harus kalian bisa analisa dulu posisi kalian yang winningnya itu seperti apa. Baru kalian bisa ambil step untuk mainin caturnya. Nah ini gue akan ajarin kalian untuk analisa nih ya. Papan catur hidup kalian itu seperti apa. Di sini itu ada cuma 3 ya tipe keluarga di dunia ini. Yang pertama itu adalah keluarga miskin. Ya, jadi orang tua kalian itu miskin. Artinya apa? Itu kalian dulu mungkin pernah ngalamin kesulitan untuk makan. Mungkin di meja kalian tuh ada makanan ya, antara bakso, rendang ya, tapi itu Indomie semua. Dan mungkin dibagi-bagi ya, telur satu dibagi itu. Kalian pernah ngalamin hidup susah, beli beras itu susah. Orang tua lu di posisi miskin ini tidak ada gambaran yang kaya itu seperti apa, no idea ya. Cara uang bekerja itu no idea, nggak tahu semuanya, nggak pernah kenal orang kaya. Lu nggak pernah punya temen yang kaya ya. Mungkin lu ngerasa karena lu miskin waktu itu susah makan, ada temen lu yang naik, oh dia naik Innova ini orang kaya. Enggak, itu masih menengah ya teman-teman ya, itu belum kaya. Mungkin lu lihat rumahnya sedikit lebih bagus dari rumah lu, terus kayak oh ini gua kenal kok ada orang kaya satu. Bukan, itu bukan orang kaya ya, itu menengah bawah mungkin ya. Dan di sini orang tua lu itu biasa nggak bisa ngasih tahu lu banyak tentang kehidupan, nggak bisa sharing ke lu gimana caranya kalian naik tangga dari kehidupan ini dengan benar. Nah yang kedua itu adalah menengah ya, dan yang ketiga itu adalah yang keluarga kaya. Jadi ada keluarga yang miskin, ada yang menengah, dan yang kaya. Nah ini banyak yang salah kaprah nih. Ada yang ngerasa oh dia lahir di keluarga yang kaya atau keluarga menengah. Menengah itu gini ya, mungkin kalian lihat oh teman lu punya rumah yang sedikit lebih bagus, kulkasnya itu selalu full, ada banyak makanan, ya nggak pernah merasa kekurangan. Orang tuanya mungkin direktur, anaknya dibeliin ulang tahun, dibeliin BMW seri 3. Itu masih masuk menengah teman-teman, itu belum kaya ya. Itu masih masuknya menengah. Menurut opini gue sendiri ya, paling susah untuk nggak jadi pecundang itu adalah yang menengah ya.
Gua itu kebetulan lahir di keluarga yang menengah bawah ya, menengah bawah yang akhirnya gua harus support ya. Akhirnya agak sedikit kemiskin karena gua harus support salah satu orang tua gua untuk berjualan gitu. Kalau orang miskin itu fokus di otaknya apa? Cari makan ya. Dari hari ke hari cuma fokus gimana caranya hari ini keluarga gua bisa makan, gimana hari ini anak gua bisa sekolah, itu miskin. Sedangkan kalau kalian dilahirkan di posisi keluarga yang menengah ini ya, itu kalian akan mungkin ada orang tua kalian ada kenal satu orang yang kaya gitu, yang beneran kaya ada kenal. Jadi ada sedikit exposure gue sebut di sini ke orang-orang kaya. Kalian tahu ya hidupnya orang kaya itu seperti apa. Dulu gue pas gue kan menengah bawah, gue ketika punya temen yang punya Mercy gitu, masih muda tapi dibeliin Mercy, gue kira dia adalah orang kaya. Ya itu masih menengah teman-teman. Kaya itu di luar yang kalian bisa pikirkan kalau kalian belum pernah ketemu orang kaya. Kaya itu ketika lu mau beli villa misalnya 30M lu beli, lu punya villa 200 miliar di Bali ya. Lu bisa beli mobil 30 miliar. Lu mau beli gedung lu begini. Itu kaya. Di luar itu masih menengah ya. Menengah ini banyak sekali. Jadi kalian harus paham, miskin itu sedikit, menengah itu banyak sekali, kaya itu sangat sedikit ya. Jadi jumlah yang menengah ini spektrumnya antara menengah bawah, menengah dan menengah atas itu lebar sekali. Problemnya kenapa gue bisa bilang bahwa kelas yang menengah ini ya itu ngelahirin paling banyak pecundang. Karena gini, kalau ketika lu miskin ya, orang tua lu itu nggak bisa ngajarin lu apa-apa tentang uang. Nah kalau menengah ini problemnya nih. Makanya gue bilang mungkin banyak yang nonton ini yang menengah. Dan ini problem yang paling parah di dunia menurut gue gini. Apa yang lebih jelek dibanding guru yang tidak bisa ngajar? Coba kalian pikir, apa yang lebih jelek dibanding guru yang tidak bisa ngajar? Adalah guru yang ngajarnya salah. Jadi kalau lu miskin, orang tua lu akan mungkin ngajarin lu tentang adab, ngajarin lu tentang tata krama. Mungkin dia akan bilang, oke, kamu sekolah, karena dia cuma tahu itu. Kamu sekolah yang baik, yang ada segala macam. Nah, menengah ini yang fatal. Menengah ini yang akan lahirin banyak sekali pecundang, yang akan akhirnya nanti turun ke miskin. Kenapa? Karena orang tua yang menengah ini ya, dengan mungkin BMW seri 3-nya itu, mereka pikir mereka tahu hal tentang kehidupan. Ketika aslinya they don't know anything, mereka tidak tahu apa-apa dan semua belief sistemnya salah. Kalau miskin itu nggak punya belief system, mereka udah tidak percaya pemerintah, tidak percaya semuanya. Menengah ini mereka ngerasa oke, mereka tahu sedikit lah tentang politik. Mereka ngerasa oke, gue bisa kerja jadi direktur, ini jalannya ya. Gue waktu itu punya PNS, walaupun gaji sedikit, gue berkuasa, gue bisa main di belakang. Jadi anak-anak gue kan gue didik sama persis sama gue. Gue akan didik mereka, oke, kamu sekolah yang pintar, nilai yang bagus ya, gimana pun caranya. Lalu kamu kuliah gitu ya. Kamu kuliah yang bagus 4 tahun, kamu buang waktu hidup kamu, terus kamu lanjutin apa yang jalan saya gitu. Mereka pikir apa yang bekerja mungkin 50 tahun lalu itu masih bekerja sekarang gitu. Oke, kalau kamu dapat kerjaan, kamu harus begini ya nak ya. Kamu harus nanti sebelum kamu nikah ya. Kalau kamu mau cari cowok, kamu harus punya cowok yang sudah punya rumah ya. Atau kamu kalau cowok sebelum menikahi sebuah perempuan, kamu punya rumah ya. Gaji pertama kamu tabung dalam bentuk KPR. Karena ketika nanti 20 tahun rumah kamu ntar harganya seperti rumah saya. Padahal mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti sistem moneter seperti apa. Mereka nggak ngerti inflasi seperti apa. Itu ajaran sesat jadinya. Tapi bukan salah mereka, karena mereka kira itu yang bekerja pas 50 tahun lalu. Karena waktu itu rupiah memang dicetak tinggi sekali dan rumah mereka kelihatan jadi mahal, padahal enggak. Jadi mereka sarankan kalian untuk melakukan hal yang sama, ikutin jejak mereka ini untuk jadi kelas menengah ini. Karena kalau kalian ikutin jejak kelas menengah yang sekarang, kalian akan jadi miskin di masa depan. Ini beda gamenya, berubah. Ketika lu terlahir dari keluarga yang kaya, mungkin ada beberapa di sini bahkan yang terlahir dari keluarga kaya nonton ini. Lu tuh udah hoki ya. Hidup lu udah dipenuhi dengan harta ya. Dan orang mungkin ada yang bilang, tapi kan banyak orang kaya yang jadi pecundang anaknya. Jarang, gua kasih tau ya. Kenapa? Mereka punya beban ya di punggung mereka, yaitu nama belakang mereka sendiri. Anak gua akan sulit untuk nggak jadi orang yang kaya gitu. Kenapa? Karena gue akan jadi guru yang baik untuk anak-anak gue. Sama seperti orang kaya, kalau mereka punya nama belakang yang bagus, perusahaannya multinasional conglomerate company, jarang anaknya biasa nggak jadi. Orang bilang, tapi kan gue kenal teman-teman gue yang anaknya bapaknya misalnya naik Fortuner, tapi anaknya itu menengah teman-teman, ya. Itu menengah. Orang kaya itu biasa nama belakang itu mean something. Gue nggak bisa sebut lah nama-nama keluarga di sini, nanti kena gue. Tapi kalian paham apa yang gue ngomong. Mereka punya nama belakang yang harus mereka jaga martabat dan nama baiknya. Itu yang bikin mereka punya drive luar biasa tinggi ya. Oke, gue harus lebih jago dari kakak gue lebih jago dari adik gue untuk bawa nama belakang keluarga gue. Makanya jarang orang kaya yang nggak jadi itu jarang. Orang miskin itu bisa jadi juga karena mereka, aduh mama gue sakit, kayak gue waktu itu pernah mikir nyokap gue sakit, gue nggak bisa apa-apa. Gue punya api yang besar sekali. Gue willing to do whatever it takes. Gue jualan sedotan. Tapi yang menengah ini makanan selalu ada, sekolah nggak mikir. Gue sekolah bayar sendiri nih, sekolah nggak mikir. Ini pecundang ini semuanya jadi pecundang. Gue sekolah di tempat yang isi sekolah gue tuh adalah anak-anak kelas menengah semua. Apa yang terjadi di sekolah gue?
dari ribuan yang lulus, semuanya jadi pecundang. 99,9999% jadi pecundang. Tapi kan dia kerja di consulting firm ini. Ya gaji dia gue bikin begini nih. Tiap gue syuting video satu ini gue gaji dia. Itu pecundang. Gak jadi apa-apa di hidup ini. Jadi kalian harus paham. Ya. Makanya gue bilang ini keluar dari mindset seorang pecundang. Kalau kalian terlahir dari orang tua yang kaya, mereka akan kasih tahu cara-cara kungfu dari kehidupan gitu ya. Banyak ya kungfu yang bisa diajarin di kehidupan nih. Nah ini maksud gue tuh apa sih untuk ngomong semua ini? Kan gue kasih tahu tadi papan catur. Oke, jadi sekarang lu bisa klasifikasi saya miskin, saya menengah, saya kaya. Lu bisa tahu apa yang bisa lu lakukan gitu. Tapi gue kasih tahu ya, sistem ini dirancang untuk memperbanyak yang tengah. Makanya yang tengah itu paling banyak. Karena tengah ini akan jadi sapi perah para elit. Ya. Makanya gue harus bilang keluar dari otak pecundang. Karena untuk lu kaya, lu harus keluar dari otak pecundang. Otak pecundang ini akan biarin lu di tengah, ya. Yang biarin lu dieksploitasi. Gue sebutnya eksploitasi sama sistem ini. Karena sistem ini kan cuma masukin kalian ke tengah gitu. Mereka mau tengahnya banyak. Karena dengan tengahnya banyak, ini orang-orang tolol semua isinya. Gue kasih contoh ya orang-orang tolol ya. Ketika kalian misalnya kemarin ya, tahun 2020. Oke, ada acara nih, lu harus kasih surat gitu kan. Surat hidung lu dicolok nih, PCR ya kan. Surat untuk hidung lu dicolok-colok. Oke. Gue kasih tahu kenapa mereka perlu banyak menengah. Oke. Bapak yang punya BMW seri 3 akan ngomong apa ke anaknya? Nah, kamu mau ke acara ini, boleh katakan kamu PCR dulu 700.000 papa bayarin. Ya itu dia pecundang. Orang miskin, dia akan tetap di jalan di situ, dia ngerokok aja di jalan. Ya udahlah. Lu mau suruh gue begini ya 700.000, sorry. Gue nggak punya duit ya 700.000. Orang kaya, persetan lu. Orang kaya colok-colok. Ini tempat gue sendiri, ini restoran gue. Ngapain gue colok-colok, ini restoran gue? Oh, gue yang punya. Ya paham nggak? Ada kesamaan antara orang miskin dan orang kaya, super kaya di sini. Ya, yang menengah ini yang kayak, oh mau masuk mall colok-colok, mau ke acara ini colok-colok, 700.000-nya kemana ya? Kalian tahu sendiri. Gitu. Paham kan sampai sini? Ini salah satu contoh. Ntar gue contohin lagi yang banyak. Makanya kalian harus keluar dari mindset pecundang ini karena kasihan hidup kalian nanti. Ketika mau masuk ke mall ya, kalau kelas menengah apa yang mereka lakukan? Nah, kamu jangan lupa ya pencet ya di aplikasi yang sebenarnya running di background itu ya. Nih, scan di mall ya. Kasih tahu ya ke para elit. Kamu kasih tahu database hidup kamu ya ke para elit. Kamu jalan ke mall mana, kamu keluar di mall yang mana, kamu jalan ke mobil kemana, ke mall yang mana lagi, ke supermarket yang mana. Kamu ajarin ya semua pattern hidup kamu biar mereka bisa ciptakan sesuatu yang lain. Paham gak? Itu ke menengah karena goblok. Mereka lihat berita karena mereka ngerasa hidupnya berhasil dengan bapaknya bisa beli BMW yang murah itu gitu. Dia berhasil gitu hidupnya. Dia ajarin ke anaknya salah semua. Blunder semua yang diajarin ke anak-anaknya. Coba lu pikir waktu itu 2020. Yang kaya itu ngapain? Mereka di private villanya di Canggu 200 miliar villanya. Oh, party sendiri. Disuruh colok kah? Enggak. Pakai masker kah? Enggak ada. Kenapa? Karena gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Enggak ada yang peduli. lu mau tusuk gue? Jangan. Nah, itu ada kungfu-kungfunya. Tapi kok mereka bisa terbang? Ya iya kan lu berangkatnya kalau di Jakarta dari Soekarno-Hatta. Mereka berangkatnya dari Halim langsung ke launchnya pesawatnya charter. Itu hilang. Mendaratnya di Bali, lu kira bandaranya sama kayak lu? Nah, keluarnya aja beda, itu ada pagarnya tetap keluar mobilnya. Kenapa? Karena lu nggak pernah nyampe situ gitu, jadi lu nggak tahu. Nah, gue contohin lagi, apa yang pecundang percaya? Gue ngomong penengahnya pecundang ya. Apa yang pecundang percaya, yang bawah nggak percaya, yang atas nggak percaya lagi? Inflasi. Pecundang itu akan percaya, oh bener ya, dia bilang inflasi 2% ya, bener inflasi 2% ya. Karena mereka nggak pernah ngalamin, kulkasnya selalu full, masih ada. Mereka nggak paham gitu ya. Jadi, oh inflasi 2%. Kalau saya ngajarin anak saya nabung deposito dapat 3%, kamu masih untung 1% nak. Atau deposito 5%, kamu dapat 3% nak. Kamu tabung ya, terus kamu beli rumah, kamu nyicil ya nak ya. Kalau yang miskin mikirnya apa? Ah bajingan ini inflasi 2%. Orang gua kemarin beli beras aja lebih mahal bulan lalu. Gimana cara 2% setahun? Itu 2% sebulan kali. Yang miskin pun tahu beras itu tambah mahal. Yang kaya paling diuntungkan. Karena kenapa? Inflasi itu menguntungkan orang yang punya aset. Yang kaya itu punya properti beachfront di Canggu yang harganya naik dari kemarin 100 miliar sekarang jadi 200 miliar karena Rusia banyak beli tanah di sana. Nah, itu orang kaya. Orang menengah belinya apa? BMW seri 3. Kenapa gue contohin ini? Harganya baru bisa beli 800 juta, nextnya turun ke 300 juta, dibelinya murah second habis itu. Orang kaya beli mobil yang harganya 20 miliar terus jadi 30 miliar, paham gak? Karena mobilnya cuma ada 500 di dunia. Jadi orang kaya itu diuntungkan sama inflasi dan gak percaya sama inflasi 2%. Orang miskin tuh juga gak percaya inflasi 2%. Yang percaya siapa? Tengah lagi yang kena.
habis ini yang tengah. Kenapa? Sistemnya begitu, perlu orang di tengah ya. Itu inflasi. Coba kalian pikir lagi, sistem riba yang diuntungkan siapa sih? Orang pasti bilang, kan yang miskin yang paling banyak kena. Salah, yang paling kena banyak pinjol tuh menengah bawah, bukan yang miskin. Yang miskin tuh udah gak mikir ke situ, kena pinjol ya. Itu siapa? Menengah bawah. Yang kena KPR siapa? Nah, paham gak sih? Orang miskin tuh gak punya duit buat KPR. Buat DP rumah aja nggak ada uangnya, jadi nggak pakai riba. Orang kaya mereka juga nggak pakai riba, mereka belinya cash. Gue nggak ketemu orang kaya yang beli nyicil. Itu sistem yang dirancang untuk orang menengah. Orang kaya itu nggak ada teman-teman yang cicil mobil, nggak ada yang cicil mobil orang kaya. Teman gue semua beli mobil, oh cash, spread cash gitu. Kantor cash, semuanya cash ya. Menengah itu, oh mobilnya segini, aku punya uang segini, gajiku segini, ya udah aku beli. Pecundang. Jadi gamenya adalah perbesar yang menengah dan biarin mereka di situ. Gimana caranya? Inflasi gue sebut tadi. Ketika harga barangnya semua naik, yang menengah ini tolol, dia fokus ngeriba terus, dia ngeriba terus ya. Setelah dia ngeriba, dia nabung ya, uangnya nggak naik lagi akhirnya. Jadi mereka ini kayak hamster yang lari di tengah ya. Digencet terus, diperes, PCR ya 700.000 keluar, PCR ya 700.000 keluar, masker ya, kena mereka. Menengah ini fungsi untuk kelas yang kemana? Kelas yang keempat ya, ini di atas yang nomor 3, yaitu para elit ya, yang benar-benar berkuasa di dunia ini. Nah, para elit ini makan dari mana? Dari mengeksploitasi yang di tengah. Coba lu pikir deh, lu mau enakan ngisengin siapa sih? Orang kaya atau orang miskin? Menengah atau orang miskin? Lu enakan isengin yang mana? Yang miskin, lu mau rampok apa dari mereka? Lu suruh PCR 700.000 mereka gak mau. Yang kaya, lu suruh PCR 700.000 mereka juga gak mau. Yang tengah mau terus. Pecundang itu selalu mau. Pecundang itu selalu nurut gitu. Pecundang itu selalu nurut karena otaknya udah dikondisikan gitu. Dikasih yang cukup ya, dibudakin, habis itu disikat. Kalian akan terus dieksploitasi selama kalian jadi pecundang. Jadi kalau kalian sadar kalian di mana, telan ini, kosongin gelas kalian, belajar untuk keluar dari mindset seorang pecundang. Gua dulu kira gua tuh pintar, tapi setelah gua ketemu bahwa orang yang lebih kaya dari gua itu selalu 100% lebih pintar dari gua, itu hidup gua berubah. Karena memang benar, kalau dia lebih kaya dari lu, dia tahu apa hal yang lu nggak tahu gitu. Jangan lu sok pintar. Oh, gue pinter, gue miskin, terus lu tulis di Twitter, lu bodoh gitu. Lu bodoh dan lu miskin. Jadi nggak ada gitu, nggak ada orang kaya yang gua ketemu bego gitu. Orang yang punya 1 triliun tuh nggak ada yang bodoh gitu. Mereka pintar sekali, jauh lebih pintar dari kalian. Di tes IQ pun IQ lebih tinggi dari kalian. Jadi nggak usah sok-sok kayak lu paling pintar, lu mau punya pikiran tuh kosong ya. Kebijaksanaan tuh cuma bisa didapatkan dari 2 hal. Satu adalah lu belajar dari pengalaman, dan ini yang pahit nih, lu digampar-gampar dulu sama hidup. Sama yang kedua, lu niru orang yang lebih kaya dari lu. Udah, cuman 2 ya. Lu niru orang atau lu belajar dari pengalaman. Itu cara lu dapetin kebijaksanaan di hidup ini. Gimana caranya keluar dari pecundang? 1, lu fokus untuk increase value lu sebagai manusia ya. Lu harness skill lu apa yang lu paling jago di dunia ini, apa yang lu gak jago. Self awareness lu tinggiin gitu. Tahu apa yang lu bisa kerjakan dan apa yang lu tidak bisa kerjakan. Lu mulai bangun network lu, karena network itu akan membuat uang lu jauh lebih besar gitu. Lu network dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dari lu, pelan-pelan gitu. Gimana pun caranya, cari caranya. Create value dulu, tapi jangan fokus cuma network, itu bodoh gitu. Create value dulu supaya diri lu tuh ada harganya di mata dunia ini, baru lu create network lu pelan-pelan gitu. Gue juga nyari mentor gak langsung yang triliun kok. Gue pas bikin duit 100 juta, mentor gue ya bikin 1 miliar, dia lebih tahu dari gue, itu jadi mentor gue. Next saya punya 1 miliar, yang bikin 10 tuh mentor gue juga. Next saya bikin 10 yang 100 tuh mentor gue. Next bikin 100 ya 1T mentor gue. Next bikin 1 yang 7 itu mentor gue. Gitu, paham gak? Jadi step by step, jangan langsung berharap ada triliuner yang mau ngajarin lu siapa gitu. Fokus dulu gitu. Lu harus bisa nyalain api di dalam diri lu sendiri bahwa saya tidak mau jadi pecundang. Ya lu lihat muka lu setiap di kaca pagi-pagi, saya tidak mau jadi pecundang gitu. Lu ngomong terus-terusan gitu. Api di hati lu itu harus nyala. Jangan cuma jadi orang yang malas, cuma karena oh ini gue mah bisa makan, gue mah bisa ini dikasih mobil sama bokap lu. Pecundang ya, pecundang. Jadi itu ya, selalu fokus untuk increase skill lu, belajar dan terus haus belajar. Semoga dengan video ini lu sadar ya, lu di papan catur di mana, dan stop untuk menjadi pecundang.